Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Keringkasan kajian kita semalam. Pertama, suatu saat kelak kita akan dihimpun, dikumpulkan di suatu tempat yang sangat-sangat luas yang disebut dengan mahsyar. Kesimpulan kedua, kita digiring menuju mahsyar dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, dan tidak memiliki apa-apa, dalam keadaan bertelanjang bulat, tanpa pakaian, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Walaupun nanti sesudah itu akan dikasih pakaian. Kesimpulan ketiga, bahwa kondisi mahsyar itu luar biasa menyengsarakan. Matahari sangat dekat, sementara mahsyar itu tidak ada tempat bernaung, karena adalah padang atau tempat yang sangat tandus, sangat panas sekali. Kemudian yang keempat, ada orang-orang yang di situ dikumpulkan, malahan mereka berjalan bukan dengan kaki, tapi dengan kepala ke bawah. Alangkah menyengsarakan mereka seperti ini. Kemudian orang-orang yang sombong, yuhsyarul mutakabbiruna, akan dihimpun, dikumpulkan orang-orang yang sombong di dunia ini. Amsaladzar, tidak banyak bagaikan seekor semut dalam bentuk manusia. Artinya mereka sangat hina dina, sangat kerdil, tidak ada artinya, karena mereka sombong angkuh. Nah, malam hari ini kita sambung. Bara lamonyo kita berkumpul, sampai satu saat nanti Rasulullah datang menghadap Allah. Kita ingatkan kembali orang-orang berduyun-duyun menjumpai Nabi Adam, agar Nabi Adam memohon kepada Allah supaya diakhiri penderitaan kesengsaraan di mahsyar. Nabi Adam kan menjawab tidak bisa. Lastulaha, aku tidak bisa. Dinasihatkan pergi menjumpai Nabi Nuh, jawaban sama. Pergi kalian kepada Nabi Ibrahim, jawaban sama. Pergi pula lah kalian menemui Nabi Isa, jawaban sama. Akhirnya ke Nabi Isa, sama jawaban. Nabi Isa menasihatkan pergilah ke Muhammad. Nah, sini dia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bunyinya begini, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa mustajab. Wa kullu nabiyyin, dan setiap nabi memakai doa mustajabnya di dunia. Wa ini ikhtaba'tu da'wati, aku simpan doa mustajabku yang akan aku pergunakan nanti di akhirat untuk umatku dan untuk semua. Doa mustajab adalah meminta, memohon kepada Allah agar semua makhluk-makhluk yang di mahsyar dilepaskan, dibebaskan daripada kesengsaraan. Namanya syafaat. Kaji kita malam ini syafaat. Anan syafaat. Kita ambil contoh dulu. Misalnya si A ko
nyo kamu urus sesuatu, tapi nyo ndak bisa mengurus. Kok lainnya bisa berbalik-balik, berbelok-belok, jauh lamu, balik-kuliku, panjang masanya. Lalu nyo cari orang nama pengaruh, bahasanya orang dalam. Lalu orang dalam ko membantunya, menolongnya, mengurus urusan itu. Selesai. Orang dalam ko namanya bagi syafaat, bagi bantuan, bagi pertolongan. Deknya punya kedudukan, punya peranan, sehingga dia bisa mengurus. Itu syafaat. Ini syafaat, bantuan, pertolongan yang diberikan seseorang karena dia bisa mengurus, lantaran kedudukannya, jabatannya, pangkatnya, dan seterusnya. Biasanya di dunia dipakai orang untuk itu. Nah, syafaat yang boleh itu di akhirat tidak laku, tidak bisa. Sana pengaruh sinan ada. Apa iko, apa itu, apa iten, tidak laku. Bahkan apa-apa na begitu-begitu dunia nanti hina dina, seperti seekor semut yang diinjak-injak, dipijak-pijak, tidak berguna. Pentingnya adalah angku, sombong, congkak, onge, semua orang-orang seperti itu nanti dikumpulkan dalam keadaan bagaikan seekor semut, bukan semut, tapi bagai begitu, terjepit, terinjak-injak. Nah, Nabi SAW, beliau adalah orang yang mendapat izin daripada Allah untuk memberikan bantuan. Sebab syafaat itu atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Salah satu hamba yang Allah izinkan memberikan bantuan pertolongan untuk kepentingan semua orang adalah Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim tidak bisa, Nabi Adam tidak bisa, lastulah ambon tidak berhak. Nabi Nuh Rasul pertama tidak bisa, Nabi Ibrahim Khalilullah teman Allah tidak bisa, Nabi Musa Kalimullah orang yang telah berbicara dengan Allah pun tidak bisa, Nabi Isa Ruhullah Ruh Allah pun tidak bisa, Nabi Muhammad bisa. Begini. Setelah orang-orang pergi menemui Nabi Muhammad, tentu ramai. Namun saya minta bantu, minta tolong, ramai. Kemudian Nabi mengabulkan. Lalu pergilah Nabi menemui Allah. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Kemudian Nabi Muhammad sujud lama sekali. Dalam sujudnya beliau itu beliau memuji Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang belum pernah dibaca. Dibiarkan sujud. Lalu Allah berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah. Mohonlah apa yang akan kau minta, apa yang akan kau mohonkan. Padahal Allah Maha tahu kan. Tapi itu prosedurnya. Minta apa? Di situlah Nabi mengajukan kepada Allah, walaupun Allah itu Maha tahu. Intinya Nabi memohon kepada Allah agar mengakhiri kesengsaraan penderitaan di mahsyar dan dimulai hisab. Allah kabulkan. Nah, bantuan yang diberikan Nabi, beliau pergi menemui Allah, menjumpai Allah, memohon, meminta, dikabulkan, itu namanya syafaat. Nabi Adam kan tidak bisa begitu lah. Nabi Adam tidak, Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak, Nabi Musa tidak, Nabi Isa tidak, tapi beliau bisa. Itu keistimewaan. Berarti beliau punya kemuliaan, punya kedudukan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Berdasarkan permohonan permintaan beliau itulah, lalu diakhiri penderitaan, dimulai hisab, perhitungan amal.
disabui iko dalam doa azan, wa ba'athu maqamam mahmuda, bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji. Anan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, banyak ulama menyebutkan adalah kedudukan spesial yang tidak bisa diraih, diperoleh, ditempati oleh orang lain kecuali hanya beliau. Itu syafaat. Semua nabi, semua rasul tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tapi beliau mendapat kehormatan itu. Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Tapi izin Allah, agun syafaat, bukankah di Allah bisa? Tidak perlu Nabi meminta, Allah bisa. Allah Maha Kuasa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Untuk menampakkan kemuliaan Nabi, kedudukan beliau, ketinggian beliau kepada orang-orang yang memusuhi beliau di dunia dulu, yang mencaci maki beliau, menjelek-jelekkan beliau, menuding dan menuduh beliau. Allah nampakkan kemuliaan beliau seakan-akan tanpa beliau maka penderitaan akan terus berlanjut. Sehingga gara-gara beliau lah diakhiri penderitaan. Tarasud orang banyak, mengerti orang banyak penentang beliau, begitu tinggi, begitu istimewa, begitu agungnya Nabi Muhammad, termasuk awak. Itu namanya maqam mahmuda. Istilahnya kedudukan tapi yang sangat terpuji, sangat istimewa, yang hanya beliau yang bisa begitu. Iko namanya syafaat yang agung, asy-syafa'atul uzma. Masih ada syafaat lain, masih syafaat masalih, artinya masalih bisa menolong kita. Syafaat Quran yang kita baca, syafaat puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan, syafaat malaikat, masih banyak syafaat lain. Dan juga nanti syafaat Nabi yang lain, mengeluarkan orang dari neraka. Syafaat seperti beliau tidak diizinkan masuk surga sebelum beliau, syafaat aja. Ini banyak syafaat-syafaat lain, tetapi tetap intinya atas izin Allah. Ayatnya yang cakap, man dzalladzi yashfa' indahu illa bi'idznih. Semua orang di saat itu, di masa itu, tidak ada yang tidak butuh pertolongan, dan tidak ada yang tidak harap pertolongan, termasuk awak. Hanya pertolongan yang diharapkan ketika itu, pertolongan yang mampu menolong, sementara tidak ada yang bisa menolong. Satu-satunya harapan tertuju ke Nabi, karena seakan-akan semua makhluk menuju, mengarah, berharap kepada beliau. Nampak sekali beliau ketinggian, kemuliaan, keistimewaan, keagungan beliau. Sebab semua tidak ada yang bisa diharapkan. Dikabulkan Allah, makin nampak keistimewaan beliau. Itu namanya syafaat yang terbesar. Syafaat yang terbesar. Atas permintaan itulah dimulai hisab. Dimulai hisab setelah kita semua, semalamlah kita sampaikan, semua berkumpul. Manusia sejak Nabi Adam, jin-jin dan setan-setan, bahkan menurut beberapa kalangan ulama, binatang-binatang juga dihidupkan, dikumpulkan. Bedanya begitu. Setelah binatang-binatang selesai diproses, diterima pengaduannya dan dapat memberikan kesaksian, binatang-binatang nanti kan juga akan mengadu kepada Allah atas perlakuan manusia. Dibiarkan yang mengadu. Juga nanti binatang-binatang jadi saksi atas perlakuan manusia kepada diri binatang. Setelah binatang diterima laporan pengaduannya, diperintahkan kepada binatang tu kuni turaba, kembali kalian jadi tanah.
Maka ketika itulah orang kafir berangan berharap andaikan mereka juga diperintahkan untuk jadi tanah, tentu mereka tidak akan mengalami kesengsaraan. Itulah ayat terakhir surah An-Naba. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata si kafir yang tidak percaya, yang tidak yakin itu, andai kiranya aku jadi tanah seperti hewan-hewan yang jadi tanah itu balik, tentu ambo tidak akan mengalami, tidak akan mengalami kesengsaraan, penderitaan, azab dan segala macamnya. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Untuk apa binatang-binatang dihidupkan? Ada dua pendapat. Dikumpulkan dengan kita. Pendapat pertama adalah binatang pun dikisas dalam hadis Muslim. Dikisas ke begini. Nanti kambing yang tidak bertanduk mengadu kepada Allah atas perlakuan kambing yang bertanduk. Dia dicipta tidak bertanduk, lalu yang punya tanduk semena-mena bak katonom yang ditanduk-tanduknya kami bertanduk melapornya. Namanya dibuli namanya. Hadisnya sahih. Itu kambing. Tentu begitulah hewan-hewan lain. Kalau kambing yang bertanduk aku bisa bela diri, selamat. Maknanya makna hakiki, sabana-bana yumantun. Yang kedua, ulama memahami itu bukan hakiki, majazi. Majazinya mantang-mantang ano punya tanduk. Itu ano itu mantang-mantang ano punya tanduk. Lalu bak katonom yang negari ko lapor bak kato balam padi rabah. Ko namanya kiasan, kiasan bahwa siapapun yang punya apapun yang punya, lalu punyanya itu dipakainya untuk melakukan tindakan ketidakadilan, penganiayaan, penindasan. Aku namanya bertanduk. Maka mengadulah kambing yang tidak bertanduk kepada Allah, ya Allah, saya ditanduk-tanduknya, sementara saya tidak punya tanduk. Ada yang memahami maknanya hakiki dan sabana-bananya, ada yang memahami dengan makna majazi, kata kias. Nang kias iko ndak sabana nogo batoh. Siase nan punya tanduk. Kalau di kambing tu tanduk. Kalau di manusia tu ndak tanduk dah. Nam punya kekuatan, punya kekuasaan, punya harta, punya lalu tanduk merah. Ngaruh semua. Selesai binatang. Pertama diterima semua laporan binatang, pengaduan, perlakuan manusia. Kok koncik nalak sipak kemudian. Maka koncik dia boleh. Mengadu, ya Allah, mu sedang duduk pemetang sawah menunggu pemoleh, mu sipaknya boleh. Kalau bisa kita membela diri, nak mau kelalunya ngangkat senanya Allah, kan bisa aja. Anjian nak pungkang, itiak nak sate, atau apa? Kucian yang kita campak-campakan. Ke sekolah kita tu hampir setiap sabanta sih kucing puluh datang. Campak-campak je nanti dah kira nentuik mah. Campak je kucing je. Ada orang kuruk, ada orang kere apa. Kalau ancak-ancak kucing yang campak ni ancak lah. Kau tak nan. Ulu tadi datang lu 3 ekor. Kambing kucing mengadu kepada Allah, kenapa dibuang, dipisah dengan anaknya, atau kabur ni lakak, mengadu. Setelah diterima pengaduan semua, selesai binatang, kuni turaba, kalian kembali jadi tanah habis. Sebab binatang tak ada surganya. Di surga ada binatang khusus.
Ketika diperintahkan mereka kembali jadi tanah, disitulah berangan. Yang tadi berangan orang-orang yang di dunia tidak percaya adanya hari kiamat, hari pembalasan. Andai yang bo jadi tanah lo mode hewan tuah, tentulah selesai guys. Balik kita kaji pangkal. Jadi dimulailah namanya hisab. Besok kan kaji kita hisab wah. Hisab, hisab pengadilan lah, perhitungan amal, pertanggungjawaban amal. Intinya segala tindak tanduk, tingkah laku, perangai, perbuatan, aktivitas, termasuk ucap kecil dan kata kita, semuanya pasti akan kita pertanggungjawaban, ditanyai, disidang, diadili, diunjukkan bukti-bukti, didatangkan saksi-saksi, catatan malaikat pun ada. Itu namanya hisab. Ada hisab tu yang mudah, ada yang sulit. Ada hisab yang yasira, ada hisab yang gampang, ada yang sulit. Mudah-mudahan kita nanti dihisab dengan hisab yang mudah. Hasibu anfusakum. Tarago hidup kinilah hitungan-hitungan saya tadi. Hasibu anfusakum, tarago kini hitungan-hitungan diri. Koreksi-koreksi, introspeksi kerajawa, supaya nanti gampang hisab di akhirat. Itu kaji kita malam kini. Kiranya mau dapat kode 25 minit. Pokoknya tiap malam lebih 30 minit. Dia mau hormati kode. Kiranya 20 minit situ kejiwanya. Semoga berfaedah. InsyaAllah panjang ada bersuah kita, panjang umur bertemu kita besok kita semua insyaAllah. Diakhirin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.